Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usut Agi Ramadan dengan NIM 04473639. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah daripada pengerjaan tugas ya pada praktik kali ini, di mana pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada kegiatan praktik 3 ini ya, di sini kan tugas praktik 3 ya. Kita ditugaskan untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya nantinya digabungkan dengan HTML, JavaScript, dan CSS Vue.js. Nah, pada Vue.js ini sudah kita praktikkan atau tercantum pembahasannya pada tugas 2 kemarin ya. Nah, dalam persiapannya ya, instalasi SAM, dimana SAM ini adalah merupakan server lokal ya, dimana server lokal ini hanya bisa diakses pada komputer kita sendiri begitu, dan tujuannya untuk menampilkan dari hasil project kita secara private begitu. Selanjutnya membuat database dengan nama pendidikan ya, dan nama tabelnya adalah siswa atau mahasiswa untuk kita. Dan selanjutnya untuk tabel tersebut buatlah struktur tabel yang masukkan minimal 5 isi. Untuk ketentuan sudah saya lakukan, di mana saya sudah merekam diri saya dengan ini software bawaan dari laptop ya, yang menampilkan webcam ya, dan nanti file yang dihasilkan atau video diupload ke YouTube. Oke. Langkah pertama di sini ya dapat kita lakukan adalah membuat tabel terlebih dahulu. Di sini kita lihat di sini tabelnya di sini. Dalam tahap membuat tabel ya, kita new di sini ada langkahnya ya. New nanti kita buat tabel yang bernama pendidikan gitu. Pendidikan selanjutnya ya, selanjutnya kita buat tabelnya. Di sini kita ada tabel ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, dan prodi begitu. Ini untuk dasar dari tabel yang akan kita masukkan data-data dari mahasiswa tersebut gitu. Dan dalam tahap memasukkan data-datanya, kita ke insert ya di sini atau memasukkan data. Di sini sudah ada dari keterangan tersebut yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada ID mahasiswa, kita dapat isi di sini nama mahasiswa, dan NIM, dan prodi. Jika sudah, nanti data-data yang kita masukkan nanti muncul di sini ya. Di sini saya sudah membuatnya, di mana pada ID mahasiswa 1 bernama Mulyadi ya, dengan NIM 0446578565 dari prodi Sains Data ya, Sains Data ini gitu. Dan di sini saya sudah juga menerapkan saya sendiri, yaitu nama saya Usut Agi dengan NIM 04473639 sistem informasi. Nah, jika kita sudah berhasil membuat tabel ini, data-data ini dari mahasiswa, NIM, dan prodi, selanjutnya ya kita buat di sini folder di dalam HP-doc. Di sini ya ada struktur file. Di sini kita masuk dulu ke lokal C ya, penyimpanan C, lalu kita pilih SAM tadi, server lokal tadi ya, yang disuruh kita untuk menginstalnya dalam pengerjaan tugas 3 ini, dan saya sudah menginstalnya ya SAM ini. Nah, SAM ini kita start dulu untuk Apache dan MySQL ya, untuk mengakses PHP MyAdmin tadi begitu. Jika sudah kita start ya, keduanya sudah berhasil, tidak ada bentrok antar port atau apa, sudah berhasil start, kita lalu buat tabel yang tadi. Nah, jika sudah tabel sudah berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah kita membuat folder. Di
di HP Docs, dan di sini saya membuat foldernya dengan nama tugas 3 ini. Nah, nanti nama yang ada di dalam HP Docs ini, yang file kita tambahkan di folder HP Docs, tugas 3 ini nanti berguna untuk pemanggilan ya, pemanggilan dalam mempresentasikan hasil dari project yang kita buat di dalam localhost SAM gitu, di new tab. Di dalam tugas 3, di dalam file tugas 3 yang kita buat di dalam HP Docs, kita dapat mengaksesnya dengan Visual Studio. Ya, Visual Studio ya, salah satu text editor yang saya pakai di sini Visual Studio. Kita masuk bisa melalui terminal dengan mengetikkan code titik, yang kita diarahkan ke sini, ke dalam Visual Studio atau text editor. Nanti dalam text editor nanti bisa menyesuaikan dari teman-teman, mungkin ada yang menggunakan Sublime atau apa, nanti bisa disesuaikan di masing-masing software yang dipakai atau text editor yang dipakai. Nah, untuk pada file yang pertama atau yang perlu ditambahkan adalah index.php. Di sini kita pada awal halaman Visual Studio kita menambahkan file baru ya, yang bernama index.php. Di dalam index.php ini ya, kita dapat menyertakan koneksi ya. Koneksi PHP ini ditujukan agar tabel atau data yang ada dalam SAM tadi ya, nanti terkonfigurasi pada ini Visual Studio atau text editor kalian gitu. Di sini kan tertera pada perintah tugas 3 kita, di mana digabungkan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js. Nah, diharapkan dapat melakukan dan membuat database. Nah, ini kan nanti terintegrasi dari SAM ke Visual Studio itu. Nah, di sini di dalam file index.php ya, ada yang namanya kita melakukan konfigurasi untuk SAM folder tadi ya, untuk data-data tadi, database tadi ke dalam ini perlu dikonfigurasikan untuk data-datanya. Nanti kita perlu menyesuaikan ya, penyesuaiannya juga berkaitan pada tabel-tabel yang kita buat tadi. Dan itu penting ya untuk kita perhatikan di sini bahwasanya folder yang kita buat tadi atau nama database ya, mahasiswa. Nah, nanti harus sama dari pembuatan database yang ada di SAM tadi kepada yang konfigurasi PHP ini yang tertera pada VS Code itu. Nah, di sini berkaitan pada perintah tadi ya, menambahkan HTML di sini, dimana pada bagian HTML ini saya menambahkan titel tugas 3 pemrograman berbasis web, titel ini judulnya atau nama web, nama halaman. Terus di sini ada judul dari dalam webnya ya, judul di dalam webnya yang nanti akhir pada video ini akan saya presentasikan atau hasil dari tugas praktek 3 ini ya. Judulnya ada database mahasiswa. Di sini ada ID, nama mahasiswa, NIM dan prodi. Nah, di sini di dalam bagian PHP ini ya, nanti kita sertakan yang ada data-data yang sudah kita tambahkan pada SAM tadi ya, di mana bagian-bagian yang data pada SAM tersebut ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM dan prodi. Di sini kita cek kembali ya, di sini di structure sini. Nah, nanti sama ya, karena ini untuk konfigurasi antara keduanya. Nah, di sini kan harus sama di sini.
dari ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM dan prodi. Kita balik ke kan sama. Dan untuk style.css ya, style.css ini ya, saya untuk H1 saya menggunakan center agar teksnya nanti berada pada titik tengah ya. Judulnya ada di titik tengah dengan warna biru. Judulnya saya kasih warna biru. Untuk size-nya seperti berikut. Nah, untuk tabelnya, tabel ini berfungsi pada untuk nanti biar jelas ya, bagian-bagiannya dari mahasiswa, nanti dari mahasiswa, nama, NIM, dan prodi nanti biar satu garis, nanti biar enak kita atau jelas ya dalam penerapannya, dalam mempresentasikan juga ya biar jelas. Untuk backgroundnya ya, background berkaitan pada perintah Vue.js. Di sini sudah di sini juga pada file index.php untuk Vue.js-nya ya. Jika sudah penerapannya pada SAM sudah berhasil, pada VS Code juga sudah berhasil, pada penempatan folder pada htdocs sudah berhasil. Nah, nanti kita run. Nah, kita runnya kan nanti di sini. Nanti berkaitan pada server lokal tadi. Ini nanti hasilnya seperti ini. Di sini namanya, nama webnya, nama halamannya adalah tugas 3 pemrograman berbasis web. Yang tadi ada di sini. Nah, itu ada titel itu ya. Nanti terteranya di sini. Untuk judulnya di sini yang tadi berwarna biru ya, yang center yang maksudnya ini nanti biar teksnya yang dibuat ini berada di titik tengah. Nah, dari tabel-tabel dan data yang sudah dimasukkan dan dibuat dan sudah berhasil terintegrasi antara keduanya, antara VS Code dan SAM, nanti hasil run-nya nanti di sini. Tadi yang sudah saya buat di sini ya, cek dulu untuk kebenarannya apakah yang kita tampilkan pada run dari VS Code sudah cocok dengan tabel yang kita buat pada SAM atau PHP My Admin begitu. Di sini ada Mulyadi, Marco, Margono, dengan saya sendiri Markonah dan Jumarno begitu. Nah, di sini kan tertera sama ya, dari Mulyadi dan lain-lainnya dengan prodi yang sama dari data yang kita buat sedari awal tadi ya, nanti tertera di sini. Nah, tabel tadi dimaksudkan ini untuk dapat memperjelas ya dari data-data dari kesatuan mahasiswa ya, dari individu mahasiswa nanti biar jelas dari ID, NIM dan prodi, nanti biar satu baris, nanti enak kita jelas dalam pembacaan data ya, nanti ditampilkannya nanti jelas begitu. Nah, di sini berkaitan dengan folder yang kita buat pada htdocs. Ini htdocs. Nah, ini di dalam folder htdocs yang ada pada file SAM gitu. Di sini kita buat tugas 3 ya. Nah, penamaan tugas 3 ini nanti berfungsi pada pemanggilan untuk web kita di sini. Localhost / tugas 3. Nah, nanti kita enter, nah munculnya ini itu. Jadi kurang lebih dari fungsi-fungsi dari bagian-bagian tertentu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini untuk hasil praktek tugas 3 saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengerjaan tugas 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.